Halo, nama saya William. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan siapa yang termasuk road user, yaitu ada pengguna sepeda, pejalan kaki, kemudian pengguna kendaraan. Selanjutnya, respon dari manusia itu ditentukan 90% dari indera penglihatan serta bisa dari pendengaran ataupun vibrasi. Kemudian ada beberapa visual persepsi. Yang pertama, ketajaman penglihatan yaitu dipengaruhi oleh warna ya saudara. Kemudian serta kerucut penglihatan yaitu 3-5 derajat secara vertikal serta 10-12 derajat secara horizontal. Kemudian juga ada penglihatan tepi, di mana penglihatan ini berkisar sudutnya itu 160 derajat ya saudara. Di luar itu maka disebut penglihatan terowongan karena terlihat buram-buram dan fokus terhadap satu titik, dan ini dipengaruhi oleh usia. Kemudian selanjutnya ada perception, yaitu adalah tempat-tempat di mana kita itu harus tahu jarak dalam berkendara ini supaya tidak terhindar dari hal-hal yang diinginkan, seperti ada beberapa blind spot. Tentunya kita harus menghindari hal tersebut. Selanjutnya ada color vision, di mana kita ini harus tahu cara membedakan warna-warna dalam lampu lalu lintas. Kemudian ada perception and reaction process, di mana kita ini harus ngerem ketika kita itu melihat suatu benda di depan kita. Kalau kita nggak kelihatan, tentu kita nggak bisa ngerem. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan saya Feliciano dan saya akan lanjut menjelaskan mengenai primary basic design khususnya dalam hal traffic control device. Yang pertama ada tanda lalu lintas atau yang biasa kita kenal sebagai rambu lalu lintas. Di antaranya ada 4, yaitu peringatan, larangan, perintah, dan juga petunjuk. Dan berikut adalah contoh pemasangan rambu lalu lintas yang salah. Oke, berikutnya adalah marka jalan. Marka jalan ini terbagi menjadi beberapa tipe sesuai yang sudah saya tampilkan, dan berikut adalah contoh penggunaan marka jalan yang salah. Kemudian ada sinyal lalu lintas, di mana ada contoh yang salah juga sudah saya tampilkan, di mana kita menjadi bingung tentunya ketika membaca sinyal ini, bukan? Berikutnya adalah perangkat penyekat dan pembatas. Berikut adalah pemasangan yang salah mengenai perangkat ini. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen lalu lintas cerdas. Dan berikut adalah contoh yang salah. Nama saya Valentino Vincent dengan NRP B11210065. Jadi untuk safety measure ada alat bernama Impact Attenuator, yaitu sebuah alat untuk mengurangi tingkat kerusakan dan resiko dari sebuah kecelakaan yang terjadi antara kendaraan dengan alat ini. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yaitu mirip dengan airbag dengan cara meredam energi kinetik yang dimiliki oleh benda bergerak sehingga kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir. Alat ini biasanya diletakkan dengan konfigurasi segitiga pada persabangan jalan atau core point, di mana probabilitas terjadinya kecelakaan cukup tinggi. Metode kerjanya ada momentum transfer, yaitu mentransfer momentum yang timbul saat tabrakan ke material seperti tong berisi air atau pasir. Friction base mengubah energi kinetik menjadi kalor, dan material deformation. Alat ini biasanya menggunakan material yang dapat berdeformasi sehingga energi dapat diredam dengan terjadinya deformasi. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Ryan Ngulen Kairala Agung dan saya yang selanjutnya akan menjelaskan tentang salah satu topik dalam mendesain jalan, yaitu noise consideration. Sebelumnya, apa itu noise consideration? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kendaraan yang melewati jalan raya dapat mengganggu aktivitas manusia. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengkonsiderasi atas hal tersebut dalam mendesain sebuah jalan. Dapat dilihat dari gambar ini, suara yang dihasilkan oleh kendaraan berada pada 70 hingga 80 desibel, di mana hal tersebut mendekati zona yang cukup tidak nyaman dan dapat ditindak secara hukum apabila tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melakukan dengan menginstal sound barrier maupun dengan bermain dengan elevasi jalan. Sound barrier dapat memantulkan suara yang datang dari kendaraan, sedangkan permainan elevasi dapat menghasilkan ruang bayangan akustik di mana suara akan terasa lebih terpendam. Halo semuanya, nama saya David Reginald dan saya akan menjelaskan tentang pentingnya sebuah estetika jalan. Sebelum itu saya ingin Anda untuk coba membayangkan situasi yang seperti ini. Seperti itu, Anda sedang naik kendaraan roda 2 di perempatan lampu merah dan saat itu juga sedang keadaan macet. Tambah lagi cuaca saat itu panas sekali, tentu sangat tidak mengenakan, bukan? Tambah lagi tubuh pun basah karena keringat akibat panas matahari di siang itu. Tentu untuk pengendara kendaraan roda 2 pasti sering mengalaminya, bukan? Lalu untuk membandingnya, coba dengan situasi yang sama dengan macet yang sama tetapi ada pohon di tepi jalan. Tentu pilihan yang kedua ini lebih enak, bukan? Sambil menunggu kemacetan, Anda bisa berteduh di bawah teriknya matahari, dan saat itu juga ketika Anda pulang dari kantor atau habis beraktivitas di sore hari, pasti saat itu juga sering macet. Bukankah hal seperti penerangan lampu dan pohon-pohon yang seperti ini juga bisa memberikan sebuah relaksasi tertentu? Begitulah tujuannya dari estetika jalan. Hal ini juga merupakan bahan dalam penelitian perihal kegunaannya sebagai peneduh, penyerap polusi udara maupun keindahan jalan agar semua masyarakat termasuk pengendara-pengendara bisa merasa nyaman. Berikut ini adalah sumber bacaan saya. Sekian dari saya, terima kasih.